Sebuah klinik di Ruko Bellpoint Jalan Kemang Selatan 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini sudah tak lagi beroperasi. Klinik yang membuka praktek penggunaan stem cell ini beberapa waktu lalu digerebek aparat kepolisian daerah Metro Jaya. Rupanya ada praktek ilegal di tempat ini. Dari gambar eksklusif yang kami dapat, tim 2 Subdit Kamnek Polda Metro Jaya menggerebek sebuah klinik di Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga melakukan praktek terapi stem cell atau sel punca secara ilegal. Dari Polda Metro Jaya. Kita saya kumpul di sini Ada sejumlah orang di dalamnya, mulai dari bagian penerimaan pendaftaran, perawat, pasien yang sedang melakukan proses stem cell, dokter yang membuka praktek, serta pemasok stem cell. langsung melakukan tindakan kepolisian ya, penggeledahan beberapa etik jengkal. Seluruh ruangan klinik digeledah. Dokter ya? Ya. Sejumlah berkas administrasi di klinik ini diperiksa. Barang yang dipakai buat pasien ini. Itu buku apa? Oh, ini daftar harian aja, pengeluaran apa namanya, beli apa, pembayaran itu aja. Oh, hari ini udah dicatat? Hari ini nggak ada pengeluaran, nggak ada ini. Coba tunggu ini. Salah ngomong. Ini punya siapa? Itu saya nggak ngomong. Aman sana. Selain itu, ditemukan pula ampul stem cell bekas pakai, jarum suntik, serta sampah medis lainnya. Kalau benar Bapak ke kooperatif maka mama wakil ini. Saya ngumpul ini di bawah kooperatif. Ini ya tadi. Ambil. Coba untuk separuhnya. Ini Bapak namanya siapa? Sudah berapa kali ya? Di HP saya. Pada tanggal 11 Januari 2020 kami melakukan operasi tangkap tangan karena informasi yang kami dapat dari masyarakat, mereka menyatakan pada tanggal tersebut ada indikasi dilakukan proses penyuntikan terhadap salah seorang pasien. Di situ juga kami mencari barang-barang lain yang berkaitan dengan target sasaran. Salah satunya adalah banyak ditemukan botol-botol sisa hasil mereka melakukan penyuntikan terhadap pasien-pasien lain. Nah, tadi pas Mbak bantu itu menggunakan ini nggak buat mengoperasi? Enggak, ini enggak. Di jalur ini pastikan ini enggak. Perawat ini pun diinterogasi oleh polisi. Cuma cairan ini sama alkohol baru. Alkohol buat ini. Mana bungkus alkoholnya, mana bekas alkohol? Itu. Oh, alkohol itu ya. Nah, itu ambil sama bekas suntiknya. Ininya sekat gitu. Itu bungkusnya aja. Ini bungkusnya. Suntiknya mana? Coba diangkat ampulnya. Keluarin sini. Ampul yang Tadi Ibu ngomong nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Sini, masukin lagi Bu. Bentar Bu. Dalamnya lagi, dalamnya apa lagi? Ini udah cuma ini SK-nya S yang dipakai semua. Cuma satu dia, tapi S karena kan ini kan bawahnya emang dipakai ini kan. Jadi tutup. Tadi Ibu menerima ini dari siapa? Dari sini. Dari sini siapa?
Suster. Ini campurannya. Suster apa bapak itu? Nah, bapak itu yang mana dokter? Pak dokter apa yang Yusuf? Pak Yusuf. Udah, ada boleh. Semua alat kesehatan di klinik ini kemudian dibawa untuk dijadikan barang bukti. Lakukan sudah. Import siapa? CCTV. Ada atas sama badan. Polisi kemudian bergerak ke lantai 2 klinik. Di sini, polisi mendapati dokter serta pemasok stem cell yang konon diimpor dari Jepang. Kalau di sini sih memang nggak ada tanda-tanda stem cell, karena saya kan stem cell ini kan cuma dalam rangka saya sebagai dokter biasanya. Karena saya sendiri kan nggak di situ. Emang saya tanya satu lagi, emang dokter punya izin untuk melakukan praktek stem cell suntikan? Sebetulnya kalau seorang dokter itu melakukan terapi medis apa saja boleh ya. Dokter ini bernama Oping Handayanto. Dialah dokter yang biasa melakukan praktek stem cell kepada pasien. Sebetulnya. Kami sudah minta keterangan dari Kemenkes. Ya cuman kalau soal stem cell itu kan memang ada ID. Udah kita minta keterangan semua. Ya, kita bisa sembarangan loh stem cell loh dok. Kenapa dokter melakukan? Saya mengerti itu semuanya. Stem cell itu adalah izin ada protokol khusus. Buku registrasi. Tapi kalau bagi seorang dokter yang berhubungan dengan tahu itu boleh saja kan itu kan ilmunya. Ya, ini kan dokter. Menurutnya, apa yang ia lakukan tidak menyalahi aturan. Wah, katanya baru pertama. Ini ada botol bekas. Ini sudah botol bekas. Ya. Dokter nggak usah bohong-bohong dokter. Mana dok? Mana? Ya kan? Coba ada tanggalnya nggak di sini? Tanggal 9 bulan 12 2009 tuh. Katanya pertama. Ini udah ada tanggal 9 tuh. Enggak, yang ini yang jasa ini saya pertama. Terus waktu itu di sini ada. Berarti siapa yang nyuntik dong? Ayo, siapa yang nyuntik? Kan dokter yang bertanggung jawab di sini. Iya. Kan dokter itu bawa ketahuan sekali. Dokter Oping akhirnya tak berkutik ketika polisi menemukan bukti kalau izin praktiknya tidak sesuai. Ia hanyalah dokter umum, bukan dokter spesialis. Selain dokter Oping, ada Louis Jumarani, orang yang mengaku sebagai karyawan kantor perwakilan Kintaro Sales Power yang berlokasi di Jepang. Dan ada juga Yusuf Wibisono yang mengaku bisa mengambil stem cell jenis Kintaro langsung dari Jepang. Bapak datang dari mana barang ini? Kintaro ini? Dari Jepang. Ini fotokopian. Aslinya mana? Ada di rumah. Ada di rumah. Fotokopian. Cara bawanya ke Indonesia gimana nih Pak? Ada Kurir. Siapa yang ada? di airport, ada kurir ada. Dari Jepang langsung ke Jakarta atau mampir dulu kemana? Ke Jakarta. Polisi tak percaya begitu saja. Dari pengakuan Yusuf, polisi kemudian bergerak ke sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan yang disebut-sebut sebagai kantor perwakilan Kintaro Sales Power. Di sini ya, di sini. Gambarin dulu gambar. Ini CCTV-nya. Sistemnya seperti apa Pak? CCTV. Nanti cek desain tim security. Oh gitu ya? Di kontrol room. Mas masuk aja mas.
Kalau surat penunjukan Bapak yang dari Jepangnya ada, Pak? Enggak ada. Nggak ada. Seluruh ruangan kantor digeledah. Yang katanya bulus di sini nggak ada. Bapak kan sebagai country manager. Nah, penunjukan Bapak dari Jepang ada? Ada. Oh, Enggak ada. Rupanya, perwakilan Kintaro Sales Power ini tidak memiliki izin. Tapi secara resmi ada Jepang, Bapak nggak ada makanan kontraknya atau apanya dari? Karena di Indonesia belum resmi. Mau ada akun di Indonesia, tulisannya iya. Monggo aja sih masalahnya, Pak. Yusuf Wibisono pun tak bisa menunjukkan bukti keabsahan administrasi dari kantor Kintaro Sales Power yang berlokasi di Jepang. Di tempat itu ya, tim saya. Udah isinya kan? Kosong. Kantor ini pun dipasangi garis polisi. Selain ruang kerja, polisi juga menggeledah mobil milik Yusuf Wibisono. Ini apa aja nih, Pak? Apa itu? Tadi kayak oh, sini bos. Tadi. Dari dalam mobil ini, polisi menyita sejumlah alat bukti yang memperkuat soal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono. Aparat kepolisian daerah Metro Jaya telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus praktek ilegal penyuntikan stem cell di klinik Hubs, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Mereka dinyatakan melanggar hukum karena tidak memiliki izin. Jadi kasus ini memang berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat tentang adanya praktek kedokteran ilegal. Praktek kedokteran ini memang menggunakan serum atau obat berupa stem cell. Dalam prakteknya, ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Oping Handayanto, ia merupakan dokter yang melakukan praktek stem cell dan menyediakan tempat serta peralatan praktek. Kemudian Yusuf Wibisono, ia mengaku perwakilan Kintaro Sales Power, produsen stem cell asal Jepang. Yusuf juga merupakan pemasok stem cell yang tidak memiliki izin usaha. Dan terakhir, Louis Jumarani, perempuan berusia 49 tahun ini, bertugas mengambil stem cell dari kurir yang dikirim pihak Kintaro Sales Power di Singapura dan mencari pasien untuk terapi stem cell di klinik Hubs yang tidak memiliki izin. Dalam prakteknya, terapi stem cell bodong ini menjual 1 botol stem cell dengan harga bervariasi, tergantung dari jumlah kandungan sel yang ada di dalamnya. Untuk stem cell produk Kintaro yang memiliki kandungan 100 juta sel, klinik Hubs mematok harga $10.000. Untuk yang memiliki kandungan 150 juta sel, dijual seharga $15.000. Dan yang memiliki kandungan 200 juta sel, dijual seharga $16.000. Hal ini selaras dengan ditemukannya barang bukti berupa kwitansi pembayaran seorang pasien. Tidak banyak klinik di Indonesia yang boleh mengambil dan menyimpan stem cell atau sel punca. Dan tentunya, klinik tersebut harus memiliki kerjasama dengan 11 rumah sakit yang ada di Indonesia. Berikut daftar rumah sakit yang bekerja sama dengan klinik dalam perizinan praktek terapi stem cell.
Dalam praktek terapi stem cell, banyak yang harus diperhatikan, terutama sumber sel itu sendiri. Sesuai peraturan Kementerian Kesehatan, sumber sel yang akan diberikan kepada pasien harus berasal dari sel manusia. Stem cell dari manusia pun tidak semuanya. Ada stem cell dari embrio maupun stem cell dewasa. Yang diperbolehkan di Indonesia ini menggunakan stem cell yang dari dewasa. Karena mengurangi risiko terjadinya adanya teratoma. Selain stem cell embrio ini kan dapat bertentangan lah dengan Kementerian Kesehatan. Tentu donornya ini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Karena tidak boleh berpenyakit, karena tentunya akan memindahkan penyakit tersebut kepada penerimanya, ya kan, punya kualitas yang baik. Dia nantinya akan bekerja optimum di dalam tubuhnya penerima. Satu lagi adalah stem cell autologus. Autologus adalah stem cell dari dirinya sendiri, sumbernya dirinya sendiri, diolah di laboratorium, diberikan lagi kepada dirinya sendiri. Terapi stem cell diyakini dapat memulihkan beberapa sumber penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Dan stem cell ini berfungsi menggantikan sel-sel tubuh yang telah mati. Kemudian stem cell akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan metabolisme serta imun masing-masing tubuh manusia. Jadi, bagi para pasien yang ingin melakukan terapi stem cell, dianjurkan datang ke klinik yang sudah memiliki kerjasama dengan 11 rumah sakit yang telah ditunjuk. Tunjukkan suratnya, panggil Bu Dokternya. Iya. Bang, putar Bang situ.